di mana kita sampai pada bab yang ke-11, as-salafu wa fiqhul istihad fil ibadah, yaitu bagaimana pemahaman para ulama generasi terdahulu dalam bersemangat ketika beramal ibadah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebuah kaidah yang sangat penting, yaitu perkataan siapa? Perkataan seorang sahabat, yaitu perkataan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Khudh min nafsika lidinik wa min dinika li nafsik." Ambillah dari dirimu untuk agamamu, dan ambillah dari agamamu untuk dirimu. Ambillah dari dirimu untuk agamamu, maksudnya adalah bersemangatlah dalam beribadah. Ambillah dari dirimu untuk agamamu, yakni bersemangatlah untuk beribadah. Capeklah untuk beribadah. Bekerja keras untuk beramal ibadah. Ya, beramal ibadah butuh tenaga, butuh waktu, butuh kesungguhan, butuh kerja keras, butuh istiqomah. Kalau amalan ibadah yang wajib, jelas. Amalan ibadah yang sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, ya, kemudian sedekah, maka ini tentunya membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengerahan tenaga. Maka ini yang dimaksud dengan perkataan khudh min nafsika lidinik. Ambillah dari dirimu untuk agamamu, bersemangatlah dalam beramal ibadah. Tetapi ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, wa min dinika li nafsik. yakni ambillah dari agamamu untuk dirimu. Maksudnya adalah ketika tadi di kalimat pertama kita diperintahkan untuk bersemangat dalam beribadah, tetapi jangan sampai berlebihan. Tapi ambillah dari agamamu untuk dirimu, yakni ambillah sebagian dari amalan ibadah untuk agama kita. Kalau kemudian itu membuat kita terlalu takalluf, terlalu diforsir begitu ya, maka kurangi. Ambillah dari sebagian agama tersebut, yakni sebagian dari sholat sunnah. Kalau misalkan anda sholat malam 8 rakaat plus witir, tahajud misalkan 8 rakaat plus witir, terlalu capek kayaknya, ya sudah, ambil sebagiannya. Yakni misalkan cuma 4 rakaat saja plus witir, kemudian tidur, ya, atau 2 rakaat plus witir kemudian tidur. Nah, jadi ini yang dimaksud wa min dinika li nafsik, khudh min dinika li nafsik. Ambillah dari agamamu untuk dirimu, jangan takalluf. Kalau memang itu bisa membuat sakit, maka kurangi, ya. Setiap orang memiliki tubuh yang berbeda-beda. Ya, setiap orang memiliki tubuh yang berbeda-beda, dan setiap orang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pintu amalannya masing-masing. Bisa jadi ada orang yang tidak kuat terkait masalah ibadah yang berkaitan dengan fisik, tetapi dia diberikan kelebihan oleh Allah terkait amalan ibadah yang berkaitan dengan ilmu misalkan. Sebaliknya, ada orang yang kurang diberikan dalam masalah ilmu, tapi diberikan kelebihan oleh Allah dalam masalah harta. Sebagian orang yang lain kurang dalam masalah harta, akan tapi diberikan kelebihan oleh Allah dalam masalah fisik. Begitu seterusnya. Jadi masing-masing orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut masuk pada pembahasan riwayat berikutnya di bab ini. Wa haddatsa Waqi' 'anil A'mash. Waqi' meriwayatkan dari Al-A'mash an Sulaiman bin Maisarah, dari Sulaiman bin Maisarah. Maisarah di dalam yakni Arab, dunia Arab itu nama untuk laki-laki, Maisarah. Kalau di Indonesia kira-kira cocoknya nama laki-laki atau perempuan? Maisarah. Baik. An Sulaiman bin Maisarah, dari Sulaiman bin Maisarah, wal Mughirah bin Shibal, dari dan Al-Mughirah bin Shibal, an Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab, an Salman, dari Salman, yakni Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Idza kana al-lailu kana an-nasu minhu ala 3 manazil." Kalau datang waktu malam, maka orang-orang terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 derajat. Ada 3 derajat manusia di waktu malam.
Perhatikan, ini perkataan siapa? Perkataan Salman Al-Farisi. Beliau siapa? Sahabat dari Persia, ya, radhiyallahu anhu. Minhum man lahu wa la alai. Di antara manusia ada yang mendapatkan kemaslahatan dan tidak mendapatkan kemadharatan. Wa minhum man alaihi wa la lahu. Dan ada di antara manusia yang mendapatkan kemadharatan dan tidak mendapatkan kemaslahatan. Wa minhum man la alaihi wa la lahu. Dan di antara manusia ada yang tidak mendapatkan kemadharatan dan juga tidak mendapatkan kemaslahatan. Perhatikan cara menerjemahkan ana itu penting, ya, bagi yang sudah paham bahasa Arab. Man lahu wa la alai maksudnya mendapatkan kemaslahatan tapi tidak mendapatkan kemadharatan. Man alaihi wa la lahu, dia mendapatkan kemadharatan tapi tidak mendapatkan kemaslahatan. Man la alaihi wa la lahu, orang tersebut tidak mendapatkan kemadharatan dan juga tidak mendapatkan kemaslahatan. Taib. Jadi ada 3 tingkatan manusia. Fakultu, maka aku berkata, kata Thariq, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu? Apa penjelasannya? Qala amma man lahu wa la alaihi farajulun igtanama ghaflatan nas wa zulmatal lail fatawaddaa wa shalla fadzaka lahu wa la alaihi. Adapun orang yang mendapatkan kemaslahatan dan tidak mendapatkan kemadharatan, maka ini adalah orang yang memanfaatkan dari lengahnya manusia. Orang-orang lain tidur semua di waktu malam, wa zulmatal lail, dan dia memanfaatkan gelapnya malam sehingga dia melakukan suatu amalan tidak terlihat. Fatawaddaa wa shalla, kemudian dia berwudu dan melakukan salat. Fadzaka lahu wa la alai, sehingga dia mendapatkan kemaslahatan, yakni kebaikan, pahala karena amalan salatnya tersebut, dan dia tidak mendapatkan kemadharatan. Wa rajulun igtanama ghaflatan nasi wa zulmatal lail famasha fi ma'asillah fadzaka alaihi wa la lahu. Dan ada orang lain yang memanfaatkan lengahnya manusia, orang yang lain semuanya tidur, dan memanfaatkan gelapnya malam sehingga dia melakukan sesuatu tidak dilihat oleh manusia. Famasha fi ma'asillah, sehingga dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fadzaka alaihi wa la lahu, sehingga dia mendapatkan kemadharatan dan dia tidak mendapatkan kemaslahatan. Wa rajulun nama hatta asbah fadzaka la lahu wa la alaihi, dan ada orang yang tidur sampai subuh, maka dia tidak mendapatkan kemaslahatan dan juga tidak mendapatkan kemadharatan. Ini 3 kategori manusia, 3 derajat manusia menurut Salman Al-Farisi, seorang sahabat radhiyallahu anhu, di waktu malam. Derajat manusia di waktu malam ada 3. Qala Thariq faqultu la ushibanna hadza. Thariq berkata, setelah dia mendengar penjelasan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka Thariq tergerak. Thariq adalah seorang tabi'in. Thariq tergerak untuk mempelajari bagaimana kesehariannya Salman. Beliau ingin mempelajari, ingin meneladan Salman Al-Farisi, ingin mencontoh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana kira-kira ya amalan yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, Thariq berkata, Thariq bin siapa tadi? Thariq bin Syihab. Beliau berkata, la ushibanna hadza. Aku akan mendampingi orang ini, aku akan mengikuti orang ini. Aku ingin mempelajari dari beliau, ingin mencontoh dari beliau radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat bagaimana semangat seorang tabi'in ingin mempelajari kebaikan dari sahabat. Ya, tidak hanya sekedar mempelajari secara teoritis, barusan sudah dapat kalimatnya Salman, sudah mendengar. Sekarang Thariq ingin mempelajari amalannya bagaimana. Kemudian Thariq berkata, faduriba 'alan nasi ba'thun fa kharaja fihim. Maka pada saat itu kemudian orang-orang diperintahkan untuk keluar, ada misi tertentu, wallahu alam, mungkin ya ekspedisi atau jihad syar'i begitu ya. Jadi sahabat dan tabi'in mempersiapkan untuk keluar.
Ini bisa jadi jihad syariah atau bisa jadi cuma sekedar mau berdagang misalkan gitu. Kita tidak tahu. Intinya ada rombongan yang mau keluar dari kota tersebut, ingin safar. Fa kharaja fihim, maka kemudian Salman ternyata ikut keluar bersama rombongan tersebut. Maka Thariq berkata, ini kesempatan bagiku, aku ingin mengikuti Salman sehingga aku bisa mengetahui lebih dekat bagaimana keseharian Salman ketika beliau safar. Kalau di rumah, kalau di kota tidak safar, susah karena Salman di dalam rumah, sahabat yang lain di dalam rumah, guru kita di dalam rumah. Tapi kalau sama-sama safar, lebih mudah. Apalagi safarnya di padang pasir, betul tidak? Antum jangan bilang, Ustadz kalau sekarang safar ya ini tetap aja tinggal malam hari ya di kamar masing-masing di hotel ya, ini tidak bisa melihat keseharian ketika malam. Tetapi kita lihat ini safarnya di mana? Ya, di padang pasir. Sehingga malam hari pun bisa kita mengetahui bagaimana kondisi dari guru kita tersebut, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa sahibtuhu wa kuntu la ufaddiluhu fi amalin. Thariq berkata, aku selalu menemani Salman Al-Farisi dan aku tidak pernah bisa mengungguli beliau dalam amalan. Tidak pernah bisa mengungguli beliau dalam amalan. Amalan apa yang dimaksud? Amalan di siang hari ketika sedang berurusan dengan rombongan tersebut. In ajantu khobaza, ketika aku mengadu adonan, beliau bikin roti. Lebih susah yang mana? Bikin roti. Ngadu adonan cuma ngadu adonan. Bikin roti lebih kompleks lagi. Wa in khobastu tabaha, dan ketika aku membuat roti, beliau masak. Ini lebih kompleks lagi. Masak di zaman itu nyembelih sapi atau nyembelih unta. Kalau yang ini bikin roti, yang ini harus nyembelih, harus nyiapin api, harus apinya tentunya bukan kompor gas, ya ini betul. Jadi perjuangan yang lebih besar lagi. Jadi Thariq berkata, aku tidak pernah bisa mengungguli Salman dalam masalah aktivitas-aktivitas ini. Aktivitas di siang hari, bukan ibadah, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan logistik ketika safar. Jadi Thariq berkata, aku tidak pernah bisa mengungguli beliau. Fanazalna manzilan fabitna fihi, sehingga sampailah kami pada suatu tempat, kami beristirahat di situ dan kami bermalam di situ. Sampai waktu malam. Telah sampai waktu malam. Wa kanat li Thariq sa'atun minal laili yakumuha, dan Thariq itu memiliki kebiasaan di malam hari ada momen di mana beliau itu menggunakan waktu tersebut untuk sholat malam. Beliau punya sebuah rutinitas sholat malam, dan zahirnya waktu ini bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Jadi bukan mendekati waktu subuh, tahajud misalkan, bukan mendekati waktu subuh, tapi sejak tengah malam misalkan, dari jam 1 misalkan, dari jam 2 sampai subuh misalkan. Itu waktu yang cukup panjang. Ketika sampai pada waktu tersebut di malam hari, fakuntu atayaqqadhu laha fa'ajituhu na'iman. Pada malam tersebut, ketika sudah sampai waktu rutinitas Thariq untuk melakukan sholat malam tersebut, maka aku bangun, kata Thariq, dan aku mendapati Salman masih tidur. Fa'akul, maka aku berkata, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun minni naim. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dariku, dan beliau masih tidur. Fa'anam, maka aku akhirnya tidur lagi. Ya, enggak jadi. Ini masa ana salat malam sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tidur. Ya sudah, ana tidur lagi. Fa'anam, thumma aqumu fajiduhu na'iman fa'anam. Setelah Thariq tidur, terbangun lagi karena beliau sudah terbiasa dengan salat malam, terbangun lagi dan kembali mendapati Salman Al-Farisi masih tidur. Melihat beliau masih tidur, kembali berpikir, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih baik daripadaku, dan beliau sedang tidur. Masa anak salat malam? Ya sudah, anak tidur juga. Kemudian tidur lagi, illa annahu kana idza ta'arra minal lail qala wa huwa muttaji'. Kecuali Salman tersebut ketika terbangun di malam hari, beliau ta'arra minal lail. Ta'arra maknanya menggeliat-geliat di atas tempat tidur beliau. Ya, ini sedang safar tentunya, kita tidak tahu, mungkin ada alasnya begitu ya. Di padang pasir mungkin juga bikin tenda misalkan. Beliau menggeliat-geliat, ketika menggeliat-geliat ketika sedang tidur tersebut, mungkin terbangun
sedikit begitu ya, tapi tidak sampai bangun kemudian sholat. Ketika beliau menggeliat-geliat, beliau berkata, siapa yang berkata di sini? Salman. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi ketika menggeliat, ketika terbangun di malam hari. Hatta idza kana qubaila subah qama fatawadda thumma raka'a arba'a raka'at. Kemudian ketika sudah sampai waktunya mendekati subuh, kemudian baru Salman Al-Farisi bangun, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat. Falamma shallainal fajr, ketika kami sudah selesai sholat subuh, ya, setelah selesai sholat subuh, kemudian qultu, Tariq berkata kepada Salman, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyahnya Salman Al-Farisi. Kanat li sa'atun minal lail aqumuha wa kuntu atayaqqat laha fa ajiduka na'iman. Wahai Abu Abdillah, aku memiliki waktu rutin di setiap malam yang aku gunakan untuk sholat, tetapi yakni aku bangun untuk mau sholat, tapi aku mendapati kamu masih tidur. Yani kenapa kamu tidur begitu ya? Kemudian Salman berkata, qol yabna akhi, wahai anak dari saudaraku, fa'ish kunta tasma'uni aqul, apakah engkau mendengarkan aku berkata kemarin, perkataan Salman yang kemarin tentang 3 derajat manusia. Ada orang yang mendapatkan kemaslahatan, tidak mendapatkan kemadharatan. Ada orang yang mendapatkan kemadharatan, tidak mendapatkan kemaslahatan, dan ada orang yang tidak mendapatkan dua-duanya, kemaslahatan ataupun kemadharatan. Maka Salman berkata, fa'ish kunta tasma'uni aqul, apakah engkau mendengarkan perkataanku kemarin? Fa akhbartuhu. Na'am. Tariq kemudian mengatakan kembali apa yang diucapkan oleh Salman kemarin. Faqala, kemudian Salman berkata, yabna akhi, wahai anak saudaraku, tilkas shalah, wahai anak saudaraku, salatku yang tadi itu sudah termasuk dari perkataanku yang kemarin. Walaupun cuma sedikit, cuma 4 rakaat, dilakukan misalkan dengan membaca surat yang pendek misalkan begitu ya, tidak nyampe setengah jam tentunya, tidak nyampe bahkan mungkin 15 menit, tidak nyampe, bisa jadi lebih singkat daripada itu. Tapi Salman menjelaskan, solat itulah sudah mencukupi, sudah sesuai dengan perkataanku kemarin. Ya, innas salawatil khamsa kaffaratun lima bainahunna mastanabatil maqtalah. Salman kemudian berkata, sesungguhnya solat 5 waktu adalah penggugur dari dosa-dosa di antara kelima solat waktu tersebut, selama orang tersebut menjauhi al-maqtalah, dosa yang membinasakan, dosa besar. Jadi maksud dari Salman adalah selama kita tidak melakukan dosa besar, maka solat 5 waktu kita itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kalau kemudian kita melakukan solat sunnah sedikit saja, itu sudah cukup. Kata Salman, yabna akhi alaika bil qasdi fa innahu ablau, wahai anak saudaraku, wajib bagimu untuk mengamalkan atau melakukan sesuatu secara pertengahan. Al-qasd di sini maksudnya pertengahan. Fa innahu ablau, karena itu lebih membuatmu sampai kepada tujuan. Amalan yang pertengahan lebih membuat kita sampai ke tujuan kita. Baik, sekarang kita analisa ya. Pada saat percakapan ini antara Salman dengan Tariq bin Syihab, antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Tariq bin Syihab rahimahullah, ini sedang safar atau sedang normal, kondisi normal. Sedang safar, betul tidak? Itu bisa jadi alasan mengapa Salman Al-Farisi sholatnya cuma sedikit seperti ini, begitu ya. Yakni kita melihat para sahabat itu orang yang semangat sekali melakukan amalan sholat, dan di riwayat setelahnya insya Allah kita akan membaca sahabat lain misalkan yang melakukan sholat malam yang lebih daripada ini. Itu dilakukan ketika kondisi normal, dan itu tidak sampai pada kondisi takalluf, yakni sholat setengah jam saja tahajud sudah bisa sampai berapa rakaat, betul? Baik. Tapi di sini Salman Al-Farisi cuma 4 rakaat. Penjelasannya bisa jadi karena sedang safar. Karena sedang safar. Tetapi kata Salman, itu sudah cukup. Khalas. Kondisi kita sedang safar,
badan kita tentunya sedang capek dan kita harus menyiapkan tenaga untuk besok. Bukankah tadi kita sudah mengadu adonan, bikin roti, memasak? Kita harus simpan tenaga. Kalau malam ini kita cuma sholat 4 rakaat, itu sudah sangat mencukupi. Itu maksud dari Salman. Antum memiliki waktu rutin, maka kurangi karena kita sedang safar. Ala kulli hal, ketika antum memiliki waktu rutin, jangan sampai waktu rutin tersebut walaupun di kondisi normal, jangan sampai takalluf. Jangan sampai misalkan sholat malam 3 jam sementara badan kita tidak mampu untuk sholat malam 3 jam. Betul? Ya, jadi kalau sudah mencapai kondisi takalluf, kita harus mengurangi. Ambillah dari agamamu untuk dirimu. Itu perkataan Tamim Ad-Dari tadi. Ya, ambillah dari agamamu untuk dirimu. Yakni sebagian dari porsi agama kita, rutinitas kita, kalau terlalu banyak, ambil, yakni kurangi itu, manfaatkan untuk kesehatan dirimu. Itu maksudnya. Jadi intinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Alaika bil qasdi fa innahu ablaw. Ambillah amalan yang pertengahan karena itu lebih menyampaikanmu kepada tujuan. Apa tujuannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan kita pertengahan, maka kita lebih mudah untuk istiqomah. Kita lebih mudah untuk istiqomah. Baik. Jadi di sini ya, perhatikan, bukan berarti kemudian kita udahlah nggak usah semangat melakukan amalan, udahlah yang sedikit saja. Ya, para sahabat kita lihat di riwayat yang lain, mereka semangat untuk melakukan amalan. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan lain-lain, tetapi tidak sampai derajat takalluf. Mereka tetap di porsi pertengahan. Nah, masalahnya sekarang, pertengahan menurut sahabat itu sudah kebanyakan menurut orang di zaman ini. Betul tidak? Ya, betul. Makanya kita katakan untuk diri kita sembari adaptasi kebiasaan baru dari orang yang nggak pernah beramal ibadah, sedikit-sedikit diperbesar, diperbanyak sedikit, diperlama sedikit, sehingga sampai kepada yakni amalan pertengahan menurut standarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian riwayat berikutnya, wa an Asad bin Wada'ah an Shaddad bin Aus annahu kana idza dakhala al-firash yang qalibu yataqallabu ala firashihi la ya'tihi an-naum. Dari Asad bin Wada'ah, dari Shaddad bin Aus, beliau yaitu Shaddad bin Aus adalah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau ketika memasuki tempat tidur beliau, ketika beliau tidur di atas kasur beliau, beliau membolak-balikkan badan beliau, la ya'tihi an-naum, tidak bisa tidur sama sekali. Ini diantara kebiasaan Shaddad bin Aus. Fayaqul, kemudian Shaddad bin Aus berkata, Allahumma innan nara azhabat minni naum. Ya Allah, sesungguhnya api neraka membuatku tidak ngantuk. Yani Shaddad bin Aus setiap mau tidur selalu kepikiran api neraka, sehingga membuat kemudian tidak selera untuk tidur. Akhirnya bolak-balik. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Fayaqumu fayusalli hatta yusbih. Sehingga beliau bangun, kemudian sholat sampai subuh. Ini diantara contoh Shaddad bin Aus yang fisik beliau kuat, ya. Kemudian beliau melakukan sholat malam tetapi sampai subuh. Zahirnya Allah alam ini rutinitas Shaddad bin Aus. Tetapi kita tetap memberikan kesimpulan bahwa, atau memberikan catatan bahwa sahabat lain tidak ada yang sekuat Shaddad bin Aus atau tidak melakukan seperti Shaddad bin Aus. Jadi ini kembali dikembalikan kepada yakni kekuatan fisik masing-masing orang. Dan kita lihat di sini Shaddad bin Aus melakukannya bukan karena sengaja, tapi karena beliau memang tidak bisa tidur. Daripada tidak bisa tidur, apa yang mau dilakukan? Ya, kalau orang zaman sekarang main HP, tapi Shaddad bin Aus melakukan amalan sholat sunnah. Kita lanjut dulu sebentar. Wa anhu qala kana Shaddad bin Aus idza awa ila firashihi ka'annahu habbatun ala mikla. Diriwayatkan dari Asad bin Wada'ah juga bahwa Shaddad bin Aus setiap beliau menuju kasur beliau itu seperti biji-bijian di atas panci penggorengan yang sedang panas. Ya, jadi kelempar-lempar kemana-mana.
fayaqul Allahumma innan nar qad asharatni thumma yaqumu ila shalah. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, ya Allah, sesungguhnya api neraka itu telah membuatku tidak ngantuk sama sekali. Asharatni yakni telah membuatku jadi begadang seperti ini, enggak ngantuk sama sekali. Thumma yaqumu ila shalah. Kemudian beliau bangkit dan melaksanakan salat. Zahirnya na'am, ini yang sering terjadi pada Shaddad bin Aus. Tetapi dengan catatan ini terjadi ketika fisik beliau kuat. Karena kalau fisik beliau tidak kuat, maka tentunya beliau pasti akan istirahat. Ya. Dan ini tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Yakni sahabat yang lain ketika mau tidur ya sudah tidur, alhamdulillah gitu ya. Tapi khusus Shaddad bin Aus, ya qadarullah, setiap mau tidur nggak bisa tidur karena kepikiran api neraka, takut dengan azab api neraka. Jadi ini begadangnya para sahabat atau sebagian sahabat Shaddad bin Aus. Kalau begadangnya kita kenapa? Mahasiswa karena tugas, besok mau ujian, atau mikirin utang, jangan kebiasaan berhutang, supaya nyenyak tidurnya. Tapi kita lihat ketika itu sudah terjadi, qadarullah terjadi, apa yang dilakukan Shaddad bin Aus? Yani ketika sudah ternyata qadarullah begadang, kemudian gak ngantuk lagi karena kepikiran azab api neraka, apa yang dilakukan Shaddad bin Aus? Ya sudah, sholat. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi berusaha melakukannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi ya, ini kalau kemudian ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ini berarti takalluf, sholat malam sampai subuh? Kita katakan, bisa jadi Shaddad bin Aus tidak punya pilihan. Apa yang mau beliau lakukan? Tidur nggak bisa, ya sudah, mau ngapain? Sholat sunnah, alas. Dan dari zahir dari riwayat ini, karena rutinnya beliau tidak mendapati masalah apapun dengan fisik beliau. Nah, jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, bukan berarti kemudian ya sudah setiap malam anak mau sholat malam sampai subuh. Kondisinya berbeda. Shaddad bin Aus memang tidak bisa tidur. Antum bisa tidur atau enggak? Atau memaksakan diri? Kalau memang sama-sama tidak bisa tidur, misalkan ada suatu berita yang kemudian membuat kita tidak nyaman, daripada tidak bisa tidur bolak-balik, menggeliat-geliat, nggak bisa, maka kita sholat sunnah. Bahkan walaupun sampai subuh misalkan, kalau memang badan kita kuat dan memang nggak bisa tidur, apalagi yang mau kita lakukan? Betul tidak? Selain mengingat Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Betul? Jadi dari riwayat ini, dua riwayat tentang Shaddad bin Aus, jangan kemudian kita pahami ini berarti kita boleh untuk takalluf dalam masalah ibadah. Bukan faidah yang dimaksudkan dari riwayat ini. Kenapa? Kita lihat para sahabat yang lain, mereka justru memberikan pelajaran kepada kita untuk beramal secara pertengahan. Taib. Dan ini pentingnya dari mempelajari, ketika kita mempelajari agama atau membaca hadis atau membaca riwayat tentang sahabat, tabi'in, tabi'in, maka kita wajib untuk memahami apa yang dimaksud oleh riwayat tersebut. Jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Seperti tadi, kesimpulannya dari Shaddad bin Aus, berarti anak mau sholat malam tiap malam rutin kayak Shaddad bin Aus sampai subuh. Sakit nanti. Ya, dan nanti kuliahnya terbengkalai, nanti pekerjaannya juga terbengkalai dan seterusnya. Ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi ini bagian dari yakni tafaqquh fid din, memahami agama. Yakni kita memahami apa pelajaran yang hendak disampaikan dari setiap dalil, baik itu ayat, baik itu hadis ataupun riwayat dari para ulama generasi terdahulu. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan sembari menunggu waktu isya.